Tidak semua orang Islam, tidak semua orang beriman itu mendapatkan nikmat bisa berlama-lama di masjid. Maka dari itu ketika kita mulai hari ini sudah ada rasa kenikmatan untuk hadir di masjid, baik untuk i'tikaf, untuk berjamaah, untuk kajian dan sebagainya, ini harus kita syukuri Mas sekalian. Nah, mudah-mudahan keistiqomahan kita memakmurkan rumah Allah ini dapat kita rawat sampai napas terakhir kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Mas muliakan, ada penyesalan penduduk neraka. Dia masuk neraka itu bukan karena berjudi, bukan karena berzina, bukan karena korupsi, tapi karena dulu waktu di dunia enggan mendengarkan nasihat, enggan mendengarkan tausiah. Allah abadikan penyesalannya itu di Quran surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, ini pakai dhamir hum yang menunjukkan bahwa jumlah orang-orang yang masuk neraka karena enggak mau dengar nasihat itu banyak. Mereka berkata, lau kunna, seandainya dulu waktu kami di dunia, nasma'u, kami mau mendengarkan nasihat itu, kami mau dengarkan tausiah itu, au naqilu, dan kami pikirkan nasihat itu, bahwa itu sebuah pelajaran yang bermanfaat buat kami. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentunya kami tidak akan berada di neraka sa'ir ini. Di neraka sa'ir itu nama sebuah neraka khusus untuk orang-orang yang waktu di dunia itu dikasih telinga sama Allah. Dia sempat dengerin musik, di mobil yang didengarkan musik, di rumah dengerin musik, dia sempat dengerin musik, tapi enggak ada waktu untuk mendengarkan nasihat. Padahal ruhani kita butuh nasihat, melebihi jasmani kita butuh akan makan dan minuman. Ada santapan jasmani, santapan rohani. Santapan jasmani tadi kita sudah makan, udah iftar, ada kolak, ada es buah, nasi kebuli, ya. Itu santapan jasmani. Tapi kita kan tidak hanya makhluk jasmani, kita punya sisi ruh, ya, ruhani. Dia perlu nutrisi juga, dia ada kebutuhannya juga, yaitu diantaranya nasihat. Saking pentingnya nasihat, Nabi bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Ciri orang yang tawadu, rendah hati, dia mau dengar nasihat, ya, mau mendengarkan nasihat, meskipun nasihat itu bersumber dari orang yang lebih muda usianya. Kan kadang-kadang mohon maaf ya, karena kita lebih tua, lebih senior gitu, kita nggak mau dengar nasihat dari orang itu. Padahal seluruh hal-hal yang baik, kalau itu dari Allah dan Rasulnya, maka kita harus dengarkan. Jemaah semuliakan, nasihat yang paling berharga, nasihat yang paling efektif bisa merubah sikap kita. Padahal nasihat itu tidak berbicara, adalah kematian. Nasihat itulah yang paling manjur untuk merubah hidup kita. Kafa bil mauti wa izon, cukuplah kematian sebagai sebuah nasihat. Kenapa? Karena orang kalau menjadikan kematian sebagai sebuah nasihat,
Maka kata ulama, dia mendapatkan tiga keutamaan. Pertama, an-nasyat fil ibadah. Dia akan semangat sama ibadah, rajin sama ibadah, tekun sama ibadah. Ketika orang-orang Ramadan ini 10 hari terakhir sibuk nyiapin buat lebaran, ya, sibuk ke mall, ya, tapi dia lebih sibuk menghatamkan Quran. Dia lebih sibuk untuk berbekal. Dia nggak mau kehilangan momentum ini. Dia nggak mau kehilangan malam qadar. Maka dia sisihkan waktunya, dia kurangi jam tidurnya demi meraih itu. Namanya an-nasyat fil ibadah. Dia semangat sama ibadah. Dan Nabi contohkan kepada kita betapa beliau itu makin semangat ibadahnya justru ketika malam-malam 10 terakhir. Bahkan ketika menjelang beliau itu wafatnya, ketika beliau itu sudah tahu ajalnya sudah makin mendekat, Nabi itu ketika itu beriktikaf bukan 10 hari tapi sampai 20 hari. Kedua, kalau kita itu menjadikan kematian sebagai sebuah nasihat, maka Allah akan tumbuhkan di hati kita itu al-qanaah fil qalbi. Rasa qanaah, cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita jadi orang yang pandai bersyukur, jadi orang yang gak gampang ngeluh, jadi orang yang merasa kaya gitu. Meskipun mungkin secara materi kita orangnya pas-pasan, tapi dengan dia sering menjadikan kematian sebagai nasihat, Allah akan tumbuhkan di dalam hatinya itu jiwa qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Dan qanaah itu, kalau orang udah punya qanaah, itu sebuah perbendaharaan kekayaan yang tidak akan pernah habis, jamaah sekalian. Yang ketiga, takjilut taubah. Akan membuat dia menyegerakan taubat, tidak lagi menunda-nunda taubat, karena dia sadar pintu taubat akan tertutup jikalau ajal sudah mendekat, ketika nyawa sampai tenggorokan. Nanti banyak jemaah sekalian, di Quran itu Allah abadikan orang yang telat untuk bertobat kepada Allah, telat untuk melakukan amal-amal soleh, disibukkan dengan berbagai macam remeh-temeh dunia, sibuk aja, gak ada habis-habisnya. Tiba-tiba ajal datang menjemputnya, masuk di alam kubur. Kaget dia menyaksikan alam kubur yang begitu mengerikan. Gak kuat dia menahan siksa. Dia minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Dan ini Allah abadikan di Quran, di surat Al-Mu'minun. Di surat itu ayat 9 Allah berfirman, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ini ahli kubur gak kuat menahan siksa, dibilang qala rabbirji'un, ya Allah balikin lagi saya ke dunia, gak kuat saya menahan siksa ya Allah, sekarang saya percaya ajab kubur ini ada, balikin lagi saya ke dunia ya Allah, la'alli a'malu sholihan bima taraktu. Kalau saya balik ke dunia, saya janji saya mau beramal soleh, saya mau sholat ke masjid, saya mau baca Quran, saya mau sedekah. Nih ucapan ahli kubur, penyesalannya, dia kepengen balikin lagi ke dunia, mau beramal saleh. Apa jawab Allah ketika ini dia bicara kayak gini? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, tidak, sekali-kali gak bisa, gak mungkin
Itu cuma omongan kamu saja, hanya omong kosong saja, kata Allah. 60 tahun aku berikan kau usia, 70 tahun masih kurang. Dan di depan mereka itu sudah ada barzakhun, nama lain kubur, barzakh. Di depan mereka sudah ada alam kubur, azab kubur, sampai mereka dibangkitkan. Nah, kita nggak mau jamaah sekalian seperti ini. Masuk alam kubur, kena amal pas-pasan, disiksa tiap hari. Kita nego sama Allah, pengen balik ke dunia, nggak bisa, udah beda alamnya, nggak bisa jamaah sekalian. Maka ada saatnya kita menanam, ada saatnya kita memetik. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini dunia saatnya kita menanam untuk kepentingan akhirat kita. Apa tanamannya? Sedekah kita, zakat kita, sholat kita, itikaf kita, zikir, salawat. Itulah tanaman kita yang akan kita bawa nanti. Yang akan menemani kita dalam kubur adalah amal-amal soleh kita. Sholat akan menemani dekat kepala kita. Puasa, infak, zakat, sedekah, wakaf akan berdiri menemani sisi kanan kita. Puasa kita sebelah kiri kita. Dan amal kita yang lain seperti kita ke masjid, berbakti sama orang tua, amal itu akan menemani tepat dekat kaki kita. Ini kata Nabi, orang itu kalau orang soleh di alam kuburnya, dia akan dikelilingi oleh amal-amal solehnya, sehingga ketika malaikat Munkar Nakir datang menanyai dia, ingin menyiksa dia, seluruh amalnya ini, kata Nabi, membelanya, sehingga malaikat Munkar Nakir gak bisa menanyainya dan gak bisa menyiksanya. Nah, mudah-mudahan ini masih ada waktu. Ini malam 24, masih ada waktu kurang lebih 6 hari lagi untuk kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar saatnya kita menghadap Allah, Allah ridho kepada kita dan kita meninggal dalam keadaan tersenyum, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah.